Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita awali dulu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dihadirkan kembali oleh Allah di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kita mengikuti taklim. Mudah-mudahan seluruh upaya kita pada hari ini, mulai dari bangun tidur tadi sampai kita akan tidur kembali, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang pernah saya sampaikan di bulan yang lalu, yaitu akan membicarakan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Sebelum kita membicarakan tentang nama dan sifat-sifat Allah, saya ingin mereview kembali sedikit apa yang sudah kita sampaikan di bulan yang lalu, bahwa berkaitan dengan yang disebut keesaan Allah. Keesaan Allah berarti keesaan Allah itu adalah tauhid yang kita tujukan kepada sifat-sifatnya, yang kita tujukan kepada zatnya, dan juga kita tujukan kepada perbuatannya. Nah, ini yang kita sebut dengan tauhid. Maka upaya kita seperti itu, ya. Dan hal ini sudah dijelaskan di dalam Quran yang sudah sama-sama hafal ayatnya, saya yakin, yaitu surat Al-Ikhlas, ya, yaitu di dalam Quran surat Al-Ikhlas mulai dari qul huwallahu ahad. Sehingga kata ahad, nah ini kita ulangi lagi di sini sedikit, Pak. Ya. Kata ahad, ahadu ini adalah merupakan sifat. Bentuknya bentuk sifat. Saya memahami bahwa ahad ini tidak bisa diartikan sebagai satu. Beda makanya dengan istilah wahid. Nah, ini beda nih, Pak. Walaupun kata wahid memang ditujukan juga kepada Allah sebetulnya. Misalnya kita dapatkan sedikit Bapak baca ayatnya, wa ilahukum ilahu wahid. Ada kata wahid. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apa perbedaan ahad dengan wahid? Itu pertanyaan kita. Jawabannya bahwa ahad itu harus kita esakan, harus kita artikan adalah esa. Sebab kalau kita artikan ahad itu adalah satu, kalau kita artikan ahad itu adalah satu, akan terbayang ada nomor duanya. Nah, disinilah kita nanti akan berimajinasi. Allah tidak boleh diimajinasikan, tidak boleh. Ketika Allah kita imajinasikan, maka ini akan menjadi apa, Pak? Menjadi kafir kita, menjadi syirik kita, dan itu tidak dibenarkan. Ya, maka Allah itu adalah tidak terbatas. Nah, yang tepat bagi kita, sekali lagi, ahad itu diartikan esa. Nah, esa dalam hal apa? Nah, tadi kita sudah singgung, esa dalam hal sifat, esa dalam hal zat, esa dalam hal perbuatan atau af'al. Nah, ini konsep yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
uluhiyah, rububiyah, dan baru asma wa sifat. Itu dalam salaf. Padahal salaf itu sendiri munculnya di abad ke-7 yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu wafat di tahun 728 Hijriah. Sedangkan yang saya pernah katakan pada waktu yang lalu, sebuah untuk salaf itu sampai tahun 300-an atau di abad ke-3. Nah, jadi jauh sekali itu Pak, antara penyebutan salafi dengan yang mereka gembar-gemborkan dengan yang kita sebutkan dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita terkonsentrasinya di sini. Nah, sedangkan wahid ini adalah bisa kita artikan sebagai esa. Diartikan sebagai satu. Kenapa? Karena wahid itu sendiri meliputi pengertiannya, meliputi yaitu unsur sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang keduanya satu dalam pengertian juga unsur yang kita sebut dengan zat. Nah, di sini bedanya nanti Pak. Makanya qul huwallahu ahad itu berarti katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, bukan satu. Karena satu yang dimaksudkan adalah kalau kita bahas ini sifat, berarti hanya Allah yang memiliki zat dalam masalah ini. Berarti ini harus kita pahami, Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur, tidak terdiri dari elemen-elemen tertentu. Seperti yang saya sudah katakan pada waktu yang lalu, misalnya unsur jasmani kita, unsur jasmani atau fisik kita itu terdiri dari unsur fosfor, magnesium, potasium, belerang, itu tubuh kita. Jangan nanti Allah dikatakan terdiri dari unsur-unsur. Karena kalau Allah dikatakan Allah itu terdiri dari beberapa unsur atau beberapa susunan-susunan, elemen-elemen, akan dikatakan Allah itu nanti adalah baru. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah baru, berarti ini adalah hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, demikian juga perbuatan. Perbuatan Allah itu adalah harus kita esakan. Walaupun nanti ini ya, perbuatan-perbuatan Allah itu ada yang langsung diberikan oleh Allah, ada yang terdapat di dalam sistem hukum alam. Nah, sistem hukum alam ini yang pernah kita sebut pada waktu yang lalu yang disebut dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi ada yang langsung Allah berikan, misalnya seperti kita katakan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kita tergerak untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, tergerak langsung. Nah, itu Allah berikan secara langsung, bisa disebut seperti itu. Tapi kalau katakan, oh sekarang ini musim bencana, boleh jadi bencana-bencana itu karena memang Allah sudah tetapkan sistemnya, ada sebab akibatnya, ada hukum kausalitas yang Allah berikan di situ. Itulah yang pernah kita sebut pada waktu yang lalu yang disebut dengan sunnatullah, hukum sunnatullah. Nah, jadi sedangkan wahid di sini sekali lagi merupakan gabungan, ya, dipahami di sini Pak, gabungan yang kita sebut dengan satu, yaitu gabungan sifat dan zat. Karena dengan demikian nanti yang dimaksudkan gabungan antara sifat dan zat di sini Pak, gabungan yang maksudnya adalah jangan nanti dikatakan apakah Allah itu zat duluan atau sifat duluan. Nah, sehingga nanti pemahaman kita bahwa di dalam masalah ini sifat dan zat ini selalu melekat pada Allah. Jadi jangan dikatakan sifatnya belakangan, kalau sifatnya juga belakangan berarti dia makhluk. Sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, sifat-sifatnya itu akan tumbuh berikut-berikutnya. Dikarenakan ada sebuah lingkungan, itu bayi atau kita manusia. Ya, jadi sifat-sifat itu bisa saja tumbuh di masa mendatang. Tapi bagi Allah tidak demikian. Jadi satu kesatuan di sini sekali
lagi dalam masalah ini bahwa sifat dan zat itu adalah melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bedanya nih, Pak, antara ahad dan wahid. Nah, Bapak sekalian, kemudian di dalam surat Al-Ikhlas itu ada yang namanya Allahus Shomad. Apa itu As-Shomad? As-Shomad secara letterlock sebetulnya artinya adalah sesuatu yang sangat padat. Sehingga kepadatannya di sini tidak menyerap unsur-unsur lain karena dia padat. Kalau yang namanya tidak padat, katakanlah kayak kulit kita ada pori-pori, ini kan bisa mengeluarkan air dan menyerap air. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat padat. Jadi Allah tidak membutuhkan apapun. Ya, Allah tidak membutuhkan makan, Allah tidak membutuhkan udara, Allah tidak membutuhkan air. Itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia padat. Yang kedua, arti as-samad yang kedua yaitu sesuatu yang diandalkan. Maka jelas kalau kita memahami di sini bahwa Allahus Shomad berarti Allah tempat kita berharap, tempat kita bergantung, karena Allah itu tidak membutuhkan apapun. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu adalah maha kaya, sedangkan kita ini adalah fakir, yaitu membutuhkan. Fakir di situ membutuhkan apapun kita kepada dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Nah, itulah maka pantas Allah disebut dengan Allahus Shomad. Nah, kemudian yang berikutnya lah dari kalam. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah sekalian? Mempunyai anak adalah naluri manusia. Itu pahami itu, Pak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Kalau naluri manusia itu adalah mempunyai anak, untuk apa anak itu, Pak? Paling tidak ada dua, Pak. Satu, anak itu kita butuhkan pertama untuk meneruskan nama kita, eksistensi kita. Siapa yang nggak perlu itu, Pak? Kita semua perlu. Setelah kita meninggal, setelah kita wafat, ada yang meneruskan nama kebaikan-kebaikan kita oleh anak-anak kita sendiri. Dan kita di situ merupakan sebuah kebanggaan. Yang kedua, kenapa anak itu menjadi naluri buat kita? Karena kita butuh nanti di masa-masa yang akan datang, anak itu bisa membantu ketika orang tuanya sudah tidak berdaya. Ketika orang tuanya sudah tua, diharapkan anak itu bisa membantu kita. Nah, disinilah relasi hubungan. Setelah Allah menyatakan dirinya sebagai As-Shomad, Allah juga dengan bertegas, Allah itu tidak punya naluri untuk dibantu. Dan Allah itu tidak termakan oleh masa, oleh zaman. Tidak ada bagi Allah itu termakan oleh waktu atau oleh zaman, tidak. Dan barulah dipertegas kembali, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga Allah nyatakan bagi Allah itu tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, tidak ada yang semisal bagi Allah itu. Sehingga dalam masalah ini, disinilah kita harus sucikan Allah, Pak. Sucikan Allah dalam arti dari sifat-sifat kekurangannya. Sucikan Allah Subhanahu wa taala itu dalam arti dari wujud yang disamakan oleh manusia. Wujudnya, fisiknya. Sucikan Allah dari itu.
Yang kedua, sucikan Allah dari apa yang saya katakan tadi, kita berimajinasi tentang Allah. Karena pikiran kita ini ketika kita berimajinasi pasti terbatas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Nah, disitulah kita memahaminya. Maka inilah apa yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa mensucikan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Sehingga Imam Al-Ghazali mengutip dalam sebuah hadis Nabi, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh, ada di dalam kitab Sahih Bukharinya, yaitu jaddidu imanakum kaifa nunajdidu imanana. Kata para sahabat, kata Rasulullah, perbaharui iman kalian, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, kaifa nunajdidu imanana, bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami? Kata para sahabat, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian untuk melakukan zikir dengan zikir la ilaha illallah. Makanya zikir ini dijelaskan lagi dalam satu hadis Rasulullah SAW, afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu adalah afdal, yaitu zikir yang paling utama, yang paling agung. Jadi untuk diperbaharuinya iman kita ini, Bapak sekalian, maka perbanyaklah kita membaca la ilaha illallah. Bahkan kita harus jadikan sebagai wirid kita. Ya. Kalau saya membiasakan itu 2 poin itu, Pak. Poin pertama adalah tadi la ilaha illallah, poin keduanya adalah salawat kepada Rasulullah. Lakukan itu sebanyak-banyaknya. Minimal kita bersalawat sehari itu 100 kali. Ditambah tadi yang sebelumnya, yaitu kalimat la ilaha illallah itu. Nah, jadi ini untuk selalu mendapatkan apa yang kita katakan tadi, pembaharuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuki yang berikutnya ini, pemahaman kita apa yang sudah dirumuskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi salah seorang ulama berkebangsaan sekarang ini Uzbekistan, Pak. Dia berasal dari Uzbekistan, yang merumuskan tentang sifat 20. Bapak saya yakin sudah pernah dulu ketika belajar pengajian-pengajian apa yang disebut dengan sifat 20. Yaitu mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, dan seterusnya itu. Nah, itu ada pada sifat 20 yang ditanamkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang hidup di abad ketiga, ya, 200 sekian, ya, itu hidup dari Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga saya pernah katakan pada Bapak sekalian, pedoman kita di dalam memahami tauhid itu di latar belakangnya oleh 3 ulama sebetulnya, Pak. Pertama, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia berasal dari negara Irak sekarang, Baghdad. Yang kedua tadi yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, ya, yang berasal dari Uzbekistan. Dan satu lagi yang ketiga yaitu Abu Ja'far At-Tahawi, ya, yang Bapak barangkali lihat bukunya sudah disyarah, yaitu Fathul Majid. Nah, itu dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan dia berkebangsaan Mesir. Ya, dia orang Mesir. Jadi ini, Pak. Jadi kita tidak menggunakan, sekali lagi tidak menggunakan pembahasan apa yang ada di dalam
kitab yang disusun oleh Ibnu Taimiyah yang dipakai oleh kaum Salafi, ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Nah, Bapak sekalian, kita masuki apa itu nama? Al-asma was-sifat. Asma bentuk jamak dari kata ismun, Pak. Ismun bentuk tunggalnya, asma bentuk jamaknya, pluralnya. Kita kurang peduli, sekali lagi kurang peduli mengenai nama, karena kita sudah terpola dengan apa yang dikatakan oleh Shakespeare, Pak, ya. Apa kata Shakespeare? Apalah arti sebuah nama? Padahal di dalam Islam itu nama itu penting. Nah, di sini harus kita tekankan. Nama itu menjadi penting dan nama itu menjadi sebuah doa di dalam Islam. Nah, pentingnya apa? Untuk menunjukkan kepada seseorang, kepada orang yang punya nama itu. Itu penting sekali. Nah, kalau begitu apa nama itu? Nama oleh para ulama diartikan sebagai ar-rif'atu wal ulum. Ar-rif'ah yaitu untuk menunjukkan keluhuran. Nama itu untuk menunjukkan ar-rif'ah, keluhuran, wal ulum, dan menunjukkan ketinggian. Itu nama. Yang kedua, dikatakan lagi oleh para ulama tentang nama itu. Nama itu adalah al-wasmu wal alam. Apa itu al-wasmu? Al-wasmu itu sama dengan disebut tanda. Jadi nama itu merupakan tanda. Wal alam, dan juga sebagai simbol. Nah, jadi Islam menetapkan seperti itu. Jadi nama atau ismun meliputi dua arti di sini paling tidak kita artikan, yaitu untuk menunjukkan keluhuran dan ketinggian pada orang yang mempunyai nama itu, dan juga untuk menunjukkan tanda, yang keduanya tanda dan simbol dari si penyandang nama tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan nama. Jadi al-asmaul husna, kalau dikatakan al-asmaul husna berarti nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Kalau disebut dengan al-asmaul husna, yang kita kenal di dalam suatu hadis katanya ada 99 nama. Padahal kalau kita katakan lagi, Pak, nama Allah itu sebetulnya lebih dari 99. Lebih dari 99 sekali lagi. Salah satunya yang saya katakan barangkali lebih dari 99, kalau di dalam Islam itu menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Rob dan ilah, Pak. Ini kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nama Allah, nama lain dari Allah. Tapi di dalam Al-Asmaul Husna enggak ada. Makanya disebut Allah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Falaq, qul a'udzu bi Rabbil Falaq, qul a'udzu bi Rabbin Nas. Rabbus samawati wal ardh wa Rabbul masyriq wal maghrib.
dan seterusnya. Jadi Rabb. Yang keduanya adalah ilah. Tadi kita sebutkan ayatnya ilahukum ilahun wahid. Tapi kita artikan di sini dua-duanya adalah Tuhan. Sebetulnya beda. Dulu pernah kita singgung, sebetulnya Rabb itu nama Allah yang berkaitan dengan penciptaan dan pengaturan alam. Jadi kalau dikatakan Rabbil Alamin, berarti Allah itu pencipta alam, pengatur alam. Termasuk Rabbil Falaq yang menciptakan atau yang mengatur waktu subuh, al-falaq. Dan juga ilah. Apa itu ilah? Ilah itu adalah yang berhak disembah dan berhak ditaati. Itu namanya adalah ilah. Nah, jadi Rabb dan ilah ini adalah bagian dari nama-nama Allah. Jadi saya ingin tegaskan di sini sekali lagi bahwa yang namanya nama-nama Allah itu tidak hanya 99 saja, lebih dari 99. Ya. Apa yang dikatakan lagi misalnya lagi, Pak? Nama-nama Allah yang lain yang tidak secara baku kita kenal, misalnya lagi seperti Asy-Syafi. Allah itu adalah penyembuh. Bismillahis-Syafi, itu ditegaskan dalam satu riwayat, Bismillahis-Syafi, Bismillahis-Syafi. Ketika kita ingin mengobati saudara kita, teman kita atau keluarga kita. Ada Asy-Syafinya. Jadi Asy-Syafi juga adalah merupakan nama Allah, artinya penyembuh, pemberi obat. Nah, jadi itu yang kita pahami. Kemudian yang keduanya tadi yang kita sebutkan dengan istilah sifat. Nah, sifat yang saya sudah katakan bahwa sifat itu adalah melekat pada Allah. Ini harus dipahami nih, Pak. Sifat itu harus melekat pada Allah. Sehingga kita tidak boleh mempertanyakan mana yang lebih dulu antara zat dengan sifat. Dia selalu melekat. Nah, yang pertama, apa yang dicetuskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, sifat yang 20 itu yang pertamanya adalah kita kenal dengan al-wujud. Apa itu wujud? Wujud itu secara letterlek artinya ada. Wujud artinya adalah ada. Yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita dalam akal kita barangkali, apakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu didahului oleh sesuatu? Ini pertanyaannya nih, Pak. Pertanyaan kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala itu adanya diawali dengan tidak ada? Paham nih, Pak? Apakah adanya Allah Subhanahu wa taala itu adanya diawali dengan tidak ada? Adanya Adam. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya jelas bahwa Allah itu tidak diawali dengan sebab. Kalau kita diawali dengan sebab, Pak, ada orang tua kita dulu. Orang tua kita, ada orang tua kita lagi yang kita sebut dengan kakek, nenek kita dan seterusnya ke atas. Bagi Allah tidak demikian keberadaannya. Kenapa kita katakan demikian? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan adanya sebab, atau adanya Allah Subhanahu wa taala itu adanya diawali dengan tidak adanya, maka ini nanti akan sama dengan yang namanya apa, Pak? Makhluk. Dan Allah itu bukan makhluk. Ya, Allah itu adalah bukan makhluk. Jadi tidak ada hukum bagi Allah itu, hukum kausalitas eksistensi Allah itu tidak berlaku bagi Allah. Hukum kausalitas itu, atau adanya Allah itu diawali dengan tidak adanya.
Nah, saya pernah katakan pada waktu yang lalu, memang di dalam masalah ini lebih baik untuk tidak apa Pak? Tidak memikirkan tentang zat Allah. Walaupun pernah saya katakan ada hadis yang dinilai dhaif oleh para ulama, tapi isinya tidak dhaif sebetulnya, matannya tidak dhaif. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Silahkan kalian pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tapi jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Jadi jangan sampai nanti tercampur ini Pak, dengan persoalan-persoalan filsafat, ya, sehingga akhirnya persoalan-persoalan ini membawa kita kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, jadi batasan kita demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala keberadaannya secara akal tidak disebabkan oleh sesuatu, atau tidak ada alasan bagi Allah keberadaannya itu. Dan yang keduanya, keberadaan Allah itu tidak diawali dengan tidak adanya. Nah, ini harus kita tanamkan demikian. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-qidam. Apa itu qidam? Qidam adalah artinya terdahulu. Ketika kita memahami tentang sifat qidam ini, maka berarti Allah itu juga tidak didahului dengan adanya pencipta sebelum Allah. Dia ada dengan sendirinya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu didahului dengan pendahulunya, kalau ya Pak, seandainya ya didahului dengan pendahulunya, maka ini disebut juga dengan saya katakan tadi sebagai makhluk. Allah itu barangkali makhluk, kalau dikatakan demikian. Tapi dia adalah Khaliq, dia adalah pencipta, maka dia adalah terdahulu. Lawan daripada qidam itu adalah hadis Pak. Apa itu hadis? Hadis itu artinya yang baru. Kalau tadi wujud, lawannya adalah adam. Wujud ada, lawannya adalah adam. Adam itu berarti tidak ada. Nah, kenapa yang harus kita pahami bahwa qidam ini seperti demikian? Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Inilah untuk membedakan antara Khaliq dengan makhluk. Sebagaimana ayat-ayat lain, baik tadi di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, atau di surat Asy-Syura surat 42, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Karena kalau ini tidak kita tanamkan kembali, kemudian masuk unsur-unsur filsafat yang dikembangkan oleh dunia barat, akhirnya menjadi kafir kita, nauzubillah min dzalik. Dan ini sangat penting buat kita, ya, apa yang kita sudah tekankan di dalam sifat yang kedua yang dicanangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi ini, yaitu al-qidam. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-baqa. Baqa
kekal di sini Bapak sekalian. Saya tadi lupa mengajak Bapak untuk bisa, kalau Bapak lihat nanti kembali ke buku yang Bapak sudah pegang, buku akidah itu Profesor Sayyid Sabiq, itu dari halaman 81 lupa, nanti bicara tentang sifat-sifat Allah. Langsung pembahasan Qul huwallahu ahadnya tadi ada di halaman 90, 93, 90, 92 boleh, 92, 93, 94. Itu pembahasan tentang sifat-sifat Allah mulai dari halaman 80. Nah, sehingga buat kita memahami sifat baqo, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekal, berarti kekekalan Allah itu tiada batas. Kalau kita ada batasnya, Pak. Ya. Ada batasnya, kita akan termakan oleh waktu, kita akan termakan oleh zaman. Ya, berarti kita akan punah, kita akan hancur. Kita akan fana. Nah, itu yang ada ya pada makhluk. Sedangkan buat kita, buat Allah Subhanahu wa taala, Dia itu adalah maha kekal. Karena Dialah yang mengurus seluruh alam semesta ini sampai keberadaan kita nanti di akhirat. Makanya termasuk siapa, Pak? Ini ya, melebar sedikit.
Dan dia pula lah Allah yang zahir, yang nampak, wal batin, yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala sesuatunya maha mengetahui. Nah, ini yang ditetapkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Dan kemudian berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna, berkaitan dengan Al-Asmaul Husna itu Pak, itu sebagaimana di dalam Quran, mulai dari surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat 59, ya. Ayatnya ayat 22. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Surat Al-Hasyr surat 59. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim di dalam bahasa Arab berasal dari kata rahmah. Ini asal Ar-Rahman Ar-Rahim. Berasal dari kata rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu adalah kasih sayang. Jadi Rahman Rahim adalah Allah bersifat kasih sayang. Perkataan kasih sayang ini tentunya tidak hanya meliputi apa yang Allah anugerahkan berkaitan dengan masalah nikmat di dunia. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah merupakan kasih sayang Allah yang Allah akan berikan termasuk nanti di akhirat. Tapi di dalam tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti membedakan bahwa Ar-Rahim itu hanya diberikan nanti di akhirat dan hanya ditujukan untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Untuk kata Rahim, apa dalilnya Pak? Dalilnya surat Yasin. Apa itu Pak? Surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayat itu menerangkan tentang kita nanti di surga, di akhirat, di surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah tidak mengatakan di situ salamun qaulam mir rabbir rahman, tidak dikatakan demikian, tapi mir rabbir rahim. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Sedangkan rahman itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada di dunia. Dan ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluk termasuk orang kafir. Orang kafir pun mendapatkan rahmannya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Orang kafir Pak, diberikan untuk hidup, diberikan untuk menikmati berbagai macam fasilitas yang Allah anugerahkan. Allah berikan kesempatan-kesempatan itu kepada orang-orang kafir. Itu namanya Rahman. Nah, sehingga di dalam masalah ini Rahman dan Rahim itu adalah
kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan baik. Makanya ada yang disebut dengan al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Nah, dari pemahaman ini mudah-mudahan kita akan bisa memelihara di mana Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sucikan tadi, harus kita esakan, harus kita tauhidkan. Ya, sehingga bagi kita tidak ada sedikit pun untuk melakukan kemusyrikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara apa yang sudah saya katakan, bahwa iman kita ini harus diperbaharui. Ya, iman kita ini harus diperbaharui dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Bahkan untuk bisa sampai kepada kalimat la ilaha illallah itu, barangkali pernah saya katakan pada waktu yang lalu, untuk sampai kepada kalimat la ilaha illallah itu apa landasannya Pak? Landasannya adalah ilmu, belajar, berada di taklim kita seperti sekarang ini. Ya, itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Muhammad surat 47 ayat yang pernah saya sampaikan, ayat 19. Fa'la annahu la ilaha illallah. Kata fa'la yang merupakan bentuk kata kerja perintah fi'il amr yang berangkat dari kata ain lam dan mim yang sering kita artikan ain lam dan mim itu adalah ilmu. Maka berarti fa'la itu artinya adalah berilmulah kamu untuk bisa sampai memahami kalimat la ilaha illallah. Surat Muhammad surat 47 ayat 19. Saya kira demikian Bapak sekalian, ya. Jadi bagi Bapak yang tadi sudah memiliki buku, silakan nanti dibaca kembali apa yang saya rangkum. Saya juga mengutip dari buku-buku yang lain tentunya Pak, tidak 100% berasal dari buku yang Bapak sudah pegang juga, ya. Jadi berbagai referensi saya juga berupaya untuk membaca untuk memperluas wawasan kita. Silakan barangkali ada yang mau kita diskusikan sampai jam 6 kita melaksanakan sholat sunnah syuruk. Silakan Pak. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz, banyak ilmu yang mendapatkan. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Pemahaman kami melanjutkan apa yang saya sampaikan, bahwa di Islam itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, sementara di Kristen Allah itu punya anak. Padahal yang kita tahu bahwa banyak orang Kristen mempunyai gelar doktor, profesor dan orang-orang yang tinggi ilmu. Nah, di mana kesalahan pemikiran dari orang-orang Kristen ini yang mengatakan Allah punya anak, padahal tadi Ustaz telah menjelaskan begitu gamblang tentang sifat-sifat Allah. Mohon penjelasan di mana letak kesalahan dari orang-orang Kristen itu, padahal mereka kita anggap mempunyai ilmu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Jawabannya ada beberapa poin di sini, Pak. Yang pertama, memang semua agama itu mempunyai doktrin yang bersifat dogma. Doktrin ini harus dijadikan sebagai pedoman bagi si penganut agama itu, termasuk juga Islam tentunya.
Di dalam Kristen juga sama seperti itu. Di dalam agama Hindu juga sama seperti itu. Ada doktrin. Dan juga ada yang bersifat yang saya katakan tadi dogma. Apa itu dogma itu? Nggak boleh diakal-akali. Nggak boleh menggunakan akal. Nah, jadi dalam masalah ini memang kita harus terikat, atau mereka juga terikat. Kita punya keterikatan dengan keislaman kita, karena tadi yang saya sudah katakan ada doktrin yang bersifat dogma. Tetapi yang membedakan nanti doktrin dan dogma di dalam Islam itu, ruang akal masih diberikan kesempatan. Ruang akal itu masih diberikan kesempatan bagi Islam ya. Seperti apa yang saya sudah katakan tadi, bahwa untuk membandingkan sebuah kebenaran, maka kita harus memahami pertama tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang ada misalnya di dalam agama lain yang kita sebut dengan konsep Trinitas misalnya, jelas tidak sama dengan konsep Islam yang dijelaskan oleh Islam, yaitu tentang monoteisme. Bahwa Islam itu dasarnya adalah mono, bukan trin. Nah, disinilah yang seharusnya mereka berpikir. Ya, kalau mereka berpikir dengan jernih apa yang Bapak katakan tadi, sekalipun barangkali mereka mempunyai gelar dalam belajar ilmu teologinya bergelar doktor misalnya, ya, atau STHI ya, atau STH, sarjana teologi misalnya. Nah, mereka harus bisa memahami ini dengan jernih tentunya. Nah, barulah yang berikutnya Pak, unsur yang berikutnya, kenapa mereka tidak bisa menerima apa yang dijelaskan oleh Islam? Itu persoalan nantinya hidayah, petunjuk Allah. Bapak barangkali pernah dengar nama seorang teolog dari Protestan yang bernama Dr. Victor Tanjan. Dia kalau bicara soal keislaman dia juga jago, kalah kita. Bicara soal keislaman, ya tapi sampai akhir hayatnya dia nggak berislam. Nah, kenapa? Kita katakan lagi itu adalah hidayah. Makanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi hak prerogatif Allah. Usaha kita sebagai manusia ya berusaha, belajar. Tapi kalau Allah tidak memberikan juga, ya Allah punya hak prerogatif tadi kita katakan. Nah, jadi apa yang dipahami oleh mereka yang non-muslim ini sebetulnya mereka juga sedikitnya itu ya adalah mereka juga paham mengerti dengan Islam, terutama dalam konsep ketuhanan itu sendiri. Ya, makanya studi banding ini memang diperlukan sekali Pak. Ya, studi banding agama itu ada kalau di apa namanya di UIN sekarang itu, dulu IAIN ada yang namanya Fakultas Usuluddin. Prodinya, program studinya itu mengarah kepada studi banding agama, studi perbandingan agama. Jadi dari sana sebetulnya. Nah, tinggal kalau sudah seperti itu ya kembali apa yang saya bilang tadi, hidayah Allah. Makanya itulah akhirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah ketika pamannya Abu Thalib tidak berislam sampai akhir hayatnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad
tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai terhadap amannya ini. Walakin Allah, tetapi Allah lah yahdi man yasha, yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Al-Qasas 56 surat 28. Jadi hak prerogatif di situ kita katakan. Nah, makanya di sini kalau kita mau pahami kembali ya dalam masalah ini, penggunaan akal sekali lagi harus dibimbing oleh wahyu. Kalau mau lebih benar itu begitu. Jadi tidak hanya pure ya Pak, tidak hanya murni dalam kita memahami berdasarkan akal saja, tetapi ada wahyu-wahyu yang harus dipahami kembali. Ya, jadi nanti kita bisa pahami dalam konteks konsep Trinitas mereka itu. Di situ pun mereka berbeda ya, antara Tuhan Bapa, Anak dan Bunda Maria, serta Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Nah, itulah lahirnya, makanya yang kita sebut dengan Protestan. Ya, Protestan itu berakar kata dari kata protes. Ya, yang dipelopori oleh di abad ke-15 itu dipelopori oleh Martin Luther. Ya, bukan Martin Luther Junior atau Pak King ya. Nah, itu dipelopori oleh seorang sarjana kebangsaan Jerman, Martin Luther. Lahirlah yang disebut dengan Protestan. Nah, banyak lagi nanti aliran-alirannya sebetulnya. Tapi di dalam Islam, kalaupun kita berbeda di dalam masalah ini seperti yang saya sudah katakan tadi, ya, misalnya Salafi yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah itu tidak memahami tentang sifat 20 Pak. Ya, Ibnu Taimiyah tidak mengarahkan ke situ. Ibnu Taimiyah lebih menekankan apa yang saya bilang tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang orang-orang Salafi yang belajar. Nah, makanya saya sudah katakan tadi, kalau terjadi perbedaan seperti itu, ya sebetulnya hasil dari interpretasi, hasil dari ijtihad. Tetapi di dalam masalah ini, kalau Bapak ingin menunjukkan mana sih yang benar, kalau Bapak bertanya seperti begitu, jawaban saya yang benar itu adalah mengikuti yang mayoritas, pendapat ulama mayoritas. Itu aja. Kalau pesan saya kepada Bapak, kalau misalnya Bapak mengalami apa Pak? Kebingungan atau ragu, ya, saya kira itu Pak. Ada satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaannya mirip persis dan jawabannya sudah saya angkat. Tetapi saya ingin melihat dari sisi Pancasila. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, Esa yang dimaksud dalam sila pertama itu apakah memang Esa dalam pengertian sifat Allah? Kalau memang dalam pengertian sifat Allah, kenapa misalnya tidak menyebut langsung saja Allah yang Maha Esa? Nah, itu sekitar itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila itu merupakan hasil konsensus Pak, dari berbagai macam agama di Indonesia pada saat itu. Jadi hasil konsensus itu harus dipahami dulu oleh kita di Indonesia. Tetapi kita tidak bisa menafikan Pancasila itu, kehadirannya diawali dengan apa Pak? Lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, sebetulnya apa yang dicetuskan oleh para ulama-ulama kita kemudian dituangkan dengan 5 butir dari Pancasila ini, sebetulnya itulah harus bernafaskan nafasnya Piagam Jakarta.
kita sebetulnya sebagai umat Islam yang mengerti sejarah, kita tidak sepakat kalau Pancasila itu ditetapkan tanggal 1 Agustus 1 Juni kan? Nggak sepakat. Ya, nah, harus kembali kepada 22 Juni itu tadi, ketika kita berbicara sebagai umat Islam. Karena pada saat itu ketika ingin diberlakukannya Piagam Jakarta, kan mereka juga nggak sepakat. Yang non Muslim ini kan nggak sepakat. Akhirnya para ulama penuh dengan sikap toleran seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ketuhanan yang Maha Esa itu harus menurut umat Islam keesaan. Karena kalau menurut mereka akan membawa kepada apa? Kepada syirik. Kristen Trinitas, Hindu, Buddha Trimurti, pakai tri semua. Ya, itu Konghucu melalui dinamisme, animisme. Jadi sebetulnya yang lebih tepat itu demikian. Maka dulu zaman-zamannya barangkali Bapak pernah ikut penataran PMK, termasuk saya juga pernah. Ya, saya mendebat tentang apa yang Bapak tanyakan itu tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kebetulan sebenarnya orang yang objektif, ya alhamdulillah saya termasuk peserta yang debate pada saat itu, Pak. Nah, jadi itu kalau kita mau menafsirkannya, jadi memang harus menurut ruh Islam, kembali kepada piagam Jakarta. Ya, kita banyak lagi sejarah sebetulnya kalau kita mau kembangkan lagi dalam masalah ini. Jadi keesaan yang dimaksudkan adalah mengacu kepada ayat Qul huwallahu ahad, dan itu sudah ada pernah di zaman-zamannya Pak Harto itu, di era tahun baru itu ada buku penjelasan tentang pedoman Pancasila itu, dan itu disusun oleh misalnya seperti Kementerian Agama atau Departemen Agama pada saat itu, yang salah satu untuk mendukung bunyi sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu berdasarkan Qul huwallahu ahad, dan dalam lagi tadi ayatnya wa ilahukum ilahu wahid. Maka barangkali siapa itu Ustaz Tengku Zulkarnain, kan barangkali Bapak baca di melihat di YouTube, ya, dia juga mengatakan berarti ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Qul huwallahu ahad. Dia ahad dalam hal sifat, ahad dalam hal zat, ahad dalam hal perbuatan. Ya, saya kira itu Pak. Gak ada lagi Pak ya? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya masalah istawa ya. Kan teman-teman wasalapi memaksakan bahwa istawa itu bersemayam ya. Berarti bersangkutan dengan tauhid itu gimana? Ya, ini pernah saya singgung sebetulnya 2 bulan yang lalu kalau Bapak masih ingat. Ya, itu ada di Quran surat Toha surat 20 di ayat kelima. Ar-Rahman ala arsyis tawa. Allah yang Rahman itu adalah bersemayam di arasy. Nah, kata istawa yang menjadi bahan perbincangannya, istawa. Ini yang menjadi bahan perbincangannya. Surat Toha ayat 5, surat 20 ayat 5. Di sana diartikan bertempat atau bersemayam. Bersemayam itu kan berarti bertempat. Pertanyaannya, apakah Allah membutuhkan tempat? Itulah kekeliruan yang dikembangkan oleh kaum Salafi Ibnu Taimiyah. Kaum Salafi Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, Allah itu bersemayam di atas arasy. Yang namanya bersemayam itu berarti membutuhkan tempat. Yang namanya membutuhkan tempat itu berarti apa Pak? Makhluk. Apakah Allah itu makhluk? Bukan.
salaf ini Pak ya. Mengartikan istawa di sini adalah menguasai. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy, bukan bertempat di arsy. Nah, disitulah metodenya disebut dengan metode takwil. Dalam ilmu tafsir ada sebuah metode untuk memahami ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, bukan ayat-ayat muhkamah. Diartikan sebagai menguasai menurut ulama-ulama kholaf. Jadi bukan bersemayam, karena yang bersemayam itu adalah makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Jadi artinya sebenarnya kan istawa itu bukan bersemayam ya? Ya sebetulnya itu. Ya, sebetulnya bukan bersemayam. Saya kalau mau dengan metode takwil saya bilang tadi artinya menguasai. Banyak yang lupa. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau gitu Allah tuh bertangan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka itu takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas. Yang ada di atas. Kalau gitu Allah itu bertempat dong. Ada arahnya yaitu di atas. Ini hati-hati. Hadis sahih, Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Allah turun, blok. Apa begitu sama dengan makhluk? Nah, makanya kita harus hati-hati kalau ketika kita sudah membahas yang tadi ini Pak nih, tentang sifat keesaannya itu. Ya intinya ada di walam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya ada di sini. Intinya ada di laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama. Inilah yang saya katakan tadi. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kan sebagaimana di apa? Surat Ali Imran kan ayat-ayat Quran itu kan terbagi dua, ada yang muhkamah dan ada yang mutasyabihat. Surat Ali Imran ayat 7. Makanya kita langsung di situ minta doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 7 ayat 8. Jadi supaya kita lurus bahwa Allah itu tidak disamakan dengan makhluk, penafsirannya harus begitu. Jadi ada dua penafsiran sebetulnya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Satu, dengan menggunakan metode takwil. Apa itu takwil? Takwil itu adalah memalingkan dari arti yang sebenarnya, memalingkan. Itu takwil namanya. Yang kedua, dengan metode tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu menyerahkan maknanya, artinya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, kalau juga kita mau serahkan, jadi gini aja. Allah itu istawa di atas arsy, udah dia istawa. Jangan lagi diartikan. Nah, kalau mau selamat kayak gitu. Nah, itulah yang akhirnya Ibnu Taimiyah nggak disukai oleh masyarakat, khususnya di wilayah pada saat itu wilayah Syam, wilayah negara Syria sekarang ini. Kan akhirnya Ibnu Taimiyah itu masuk keluar penjara dan wafat di dalam penjara. Ya, dan banyak ulama-ulama yang tidak senang karena Ibnu Taimiyah itu terlalu tekstual, terlalu ketat dengan penafsiran teksnya. Ya, itu yang banyak para